Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pertemuan hari ini membahas tentang pokok pikiran Undang-Undang Dasar NRI 1945. Kemarin sudah dibahas tentang pokok pikirannya. Sekarang kita bikin grafik pembelajaran tentang pokok pikiran. Sebelumnya kita absensi dulu ya. Ketua kelasnya minta tolong memimpin berdoa dulu. Mulai belajar mulai. Terima kasih. Terus kita absensi absen. Yang pertama Adelia, Adli, Ahmad Pilihan, Muhammad Irgi. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Jadi kita bisa memulai pelajaran. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Oke, kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Pusaka. Oke, nanti berdiri semua, tolong berdiri semua. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Terima kasih, silakan duduk kembali. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang cara membuat grafik pembelajaran. Terus untuk pembelajaran kemarin tentang pokok pikiran, masih ingat nggak pokok pikiran Undang-Undang Dasar? Alinea 1 sampai alinea 4. Alinea 1 tentang sila keberapa, yang kedua tentang sila keberapa, kan sudah paham kan? Oke, untuk membuat grafik, mungkin di sini ada yang sudah pakar-pakarnya komputer, yang sudah pintar-pintar bikin di Canva atau di mana. Mungkin kita bisa belajar lagi dengan teman-teman. Jadi cara membuat grafik itu gimana? Bisa melalui, kalau kita pakai Word kan ada insert grafik di dalamnya kan. Terus kalau pakai Canva juga. Nah jadi
Mungkin itu untuk kegiatan awal kita. Sekarang kita masuk ke kegiatan intinya. Jadi kalian dibagi menjadi 6 kelompok. Jadi silahkan bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Kelompok 4. Mari. Oke, di situ ada lembar kerja siswa. Yang pertama, coba perhatikan yang pertama, mengisi tabel tentang pokok pikiran. Terus ada penilaian pengetahuan formatif. Nanti kalian isi di situ. Di sini bawahnya aja. Terus yang kedua, penilaian sikap. Nah, ini sikap ini tentang sikapnya jujur, dapat dipercaya, bisa jadi kolom di situ. Terus keterangannya apa? Yang ketiga, membuat grafik. Perhatikan, membuat grafiknya seperti ini, berbentuk piramida. Terus yang keempat, refleksi. Nah, ini untuk penilaian kalian terhadap pembelajaran hari ini sama pembelajaran terhadap pembelajaran yang diajarkan oleh guru kalian. Oke, sudah ngerti belum? Sudah paham belum? Jadi kalau sudah paham, bisa dikerjakan dari mulai yang pertama, penilaian pengetahuan formatifnya, didiskusikan bersama temannya. Diskusikan. Yang pertama tentang ini. Bisa kalian cari di buku atau di isinya situ aja. Nama kelompoknya ditulis ya, situ ya. Masing-masing kertas nama kelompoknya tulis. Ya, tulis ya. Yang ini pilihan sikap tentang tugas dalam KPD-nya. Diskusi sama teman-temannya. Terus nanti kalau sudah selesai piramidnya, kita presentasi 1 atau 2 kelompok bisa untuk maju untuk presentasikan. Silakan kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 presentasikan hasil dari Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Adelia Fitriana Karnanisa, saya Kanjolia Zara, saya Juma, Sarah Privadulia Syila, saya Syifa Winaja, akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami tentang pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran pertama adalah negara melindungi segenap bangsa dan negaranya. Negara mengatasi segala macam panam, golongan, dan individualitas. Negara menurut pembukaan UUD 1945 menghendaki persatuan dengan kata lain penyelenggaraan
negara dan sebagian warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara. Atau pikiran kedua, negara hendak memajukan kesejahteraan umum. Pokok pikiran ini menetapkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum dan keadilan. Pokok pikiran ketiga, 1. Pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. 2. Negara hendak memajukan kesejahteraan umum, kesadaran bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pokok pikiran ini memberikan makna bahwa undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan dan menyelenggarakan memelihara dasar kemanusiaan yang terhadap Tuhan Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Sekian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat temannya. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang melaksanakan saya kami akan menyaksikan hasil kelompok kami tentang pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan kesatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memegang konsep negara kesatuan dengan menjunjung tinggi kepentingan peribadatan kelompok tersebut. Dengan demikian, pokok pikiran pertama ini dapat dikatakan memuat sila 3 Pancasila Indonesia. Contoh penerapan pokok pikiran pertama UUD 1945 menjaga persatuan, mencegah perpecahan, berkorban untuk kepentingan negara dan memelihara kepentingan diri. Lide Kak. Ya Bu. Permisi ya. Konita mana? Konita ada tadi diantarkan makan sama bapaknya ya. Pokok pikiran kedua memuat cita-cita Di atas. leluhur bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu merupakan penjelasan dari sila 5 Pancasila yaitu keadilan. Pokok pikiran kedua ini berbunyi, negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keadilan pada sosial yang adil dan sama bagi seluruh warga negara dalam hal ekonomi, sosial, dan politik. Pikiran ketiga menjelaskan Indonesia merupakan negara kedaulatan rakyat berdasarkan
kemusyawaratan perwakilan. Hal ini disebabkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan persoalan yang diselesaikan melalui kemusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran tersebut merupakan istilah proklamasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan perwakilan, di mana pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat. Pokok pikiran keempat menjelaskan negara dan bangsa Indonesia mengakui percaya bersama pada Tuhan yang Maha Esa serta berkemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar berisi hal yang mewajibkan penyelenggaraan negara untuk hidup dan berkemanusiaan. Pikiran ini menjadi perwujudan sikap Tuhan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menegaskan bahwa pikiran Tuhan yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang ada yang ingin ditanyakan? Pokok pikiran kedua menyanjung sila keberagaman. Sila kelima. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Lagi tidak ada yang bertanya? Ya, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap terus buat temannya. Yang laki-laki siapa yang pengen maju? Ya. Siapa lagi yang laki-laki? Yang piramid aja, yang piramid. Saya tidak maju kelompok tiga. Kelompok tiga yang maju, kelompok tiga. Ya ada apa-apa sambil di bawah aja. Yang piramidnya, yang piramid. Saya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak kita ingin menyaksikan cerita kelompok kami tentang pemikiran PUD 1946. Nama saya Abdul Kitab. Saya sudah Sudartan. Kalau ada yang bertanya silakan. Saya rasa tidak ada masalah lagi. Siap terus dulu. Oke, dari topik tentang pokok pikiran tadi, kira-kira ada yang bisa narik kesimpulan nggak? Ada yang bisa narik kesimpulan nggak?
tentang pokok pikiran, terus cara membuat grafiknya. Ada yang bisa nggak simpulkan? Adel, Monika, Kanita. Ya, bisa dibacakan simpulannya. Silakan kelompok. Bacakan resikonya siapa? Kelompok 3 ya? Kelompok 2. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah konstitusi dari negara Indonesia. Sebagai konsekuensi dari sebuah konstitusi, maka setiap penyelenggaraan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 termasuk juga mengenai perjanjian internasional. Selain itu, Indonesia juga memiliki aturan khusus mengenai perjanjian internasional yang terdapat pada UPI. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat pada UPI yang bersama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya review kemahaman konstitusi yang diajukan oleh beberapa pemohon terhadap pasal 2, pasal 9 ayat 2, pasal 10 dan pasal 11. Karena dianggap bertentangan dengan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Karena segala perbuatan Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan satu permohonan pemohon, yaitu pasal 10 UPI yang dinyatakan bertentangan dengan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 secara berjalan sepanjang hanya jenis-jenis perjanjian internasional huruf A sampai dengan huruf U yang membutuhkan persetujuan DPR dalam bentuk pengesahan dasar. Ya udah. Terus yang tentang grafiknya silahkan kelompok 1. Oke, jadi kalau untuk pokok pikiran mungkin kalian sudah membaca sudah di bab pertama kemarin kita teman pertama dan juga tentang pokok pikiran. Pokok pikiran pertama itu alinea pertama mengandung sila berapa? Sila ke 3. Alinea kedua mengandung sila ke-5. Alinea ketiga mengandung sila ke-4. Sedangkan alinea terakhir sila ke-4 mengandung sila ke-1 dan 2. Oke, berarti sudah paham semua. Terus untuk membuat grafik, nah ini grafik ini bisa kalian buat, tidak terpaku untuk bikinnya tentang piramid, bisa menggunakan diagram batang, bisa menggunakan diagram pena atau diagram panah, bisa kan? Kalau belajar di matematika biasanya ada tuh diagram-diagramnya. Bisa menggunakan media Word atau Canva atau yang lain lah yang kalian biasa menggunakannya. Oke, dari situ ada yang ditanyakan nggak tentang pokok pikiran atau tentang cara membuat grafik? Ada yang ditanyakan nggak? Mengapa memahami pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945 itu penting? Mengapa memahami pokok pikiran UUD 1945 itu sangat penting ya? Jadi kita hidup di Indonesia, ada peraturan-peraturan sendiri, ada undang-undang yang mengatur tata kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita ada peraturan perundang-undangan? Hidup akan jadi dimulai situlah kita dari pokok pikirnya, mengandung sila keberapa, terus peraturan-peraturannya kita jalankan. Jadi kita bisa mengambil apa sih arti penting undang-undang dasar itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi terutama untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada yang lain nggak? Ada di mana ada? Ada paham? Ada yang lain? Yang lain ada yang bertanya lagi nggak?
Sudah? Oke, untuk kegiatan penutupnya, kalian menyelesaikan tes formatif dari situ kan di LKPD-nya ada tulisannya itu tes formatif. Coba dibuka dulu. Di lembar kegiatan kerjanya ada tulisannya tes formatif di situ. Ya, tes formatifnya ada kan? Kelompok yang di belakang dikerjakan tes formatifnya. Coba. Jadi, tes formatif. Ada tulisan formatif di situ kan? Kerjakan. Ini ready. Ya. Ada. Mana yang formatifnya? Ya. Yang refleksinya juga. Tidak paham apa enggak? Sudah selesai belum? Jadi nanti di rumah kalian belajar lagi tentang papan-papan pikiran, terus manfaatnya apa. Jadi belajar di rumah yang manfaat tentang undang-undang itu apa, peraturan-peraturan itu apa manfaatnya. Ya sudah, silakan dikumpul. Ketua kelasnya siap-siap. Nggak mau main harus pakai video. Silakan ketua kelasnya memimpin berdoa agar belajar ini dapat bermanfaat buat kita semua. Silakan berdoa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.